Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Yang pertama adalah permainan benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan tradisional yang kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Ayo lakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara. Alat dan bahan: selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya: pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Selanjutnya, percobaan kedua. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: 1. Gelas plastik 4 buah. 2. Benang kasur. 3. Paku. Langkah kerja pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. Langkah kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6.
lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan ketiga. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Alat dan bahan. 1. Ember besar. 2. Air. 3. Batu koral. 4. Corong kecil. Langkah kerja. 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Dari percobaan tersebut, kita dapat menemukan sifat bunyi merambat. 1. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. A. Ada sumber bunyi. B. Ada media penghantar. C. Ada pendengar. 2. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. 3. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. 4. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Simak bacaan berikut. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Dalam paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukung pada paragraf pertama dimulai setelah gagasan pokok. Paragraf pertama, musim hujan hampir tiba. Setelah itu, nomor 2, paragraf
Yang kedua, gagasan pendukung, yaitu warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Dan mereka berencana membersihkan selokan. Dan yang terakhir nomor 4, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.